Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Tadris Biologi 1B akan mempresentasikan tentang sejarah, kodifikasi, dan penyebaran Al-Quran dan Hadis. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Tiara Yu Ardita, dan yang kedua yaitu Andri Nur Faradila, dan yang ketiga yaitu Saiful Firdaus. Yang pertama, kami akan membahas tentang sejarah, kodifikasi, dan penyebaran Al-Quran. Sejarah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi kehidupan hambanya. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat tersebut diturunkan ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Dan wahyu selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulang belulang, batu, dan belum dikumpulkan menjadi satu mushaf. Beberapa orang sahabat dipercaya untuk menulis Al-Quran, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Zubair bin Awam. Para sahabat umumnya menghafal Al-Quran tersebut serta menyampaikannya kepada yang lain dari mulut ke mulut. Selain itu juga para sahabat sangat konsen dengan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan kesehariannya, sehingga mereka tidak akan berpindah mempelajari satu ayat ke ayat yang lainnya sampai mereka mengamalkannya. Lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surah yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surah Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surah yang diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surah Madaniyah. Selanjutnya, periode Mekah pertama selama 4-5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil dan ayat yang diturunkan pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya, tentang dasar-dasar akhlak Islamnya, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Periode Mekah kedua selama 8-9 tahun. Pada masa ini terjadi pertikaian dahsyat antara kelompok Islam dan jahiliyah, sehingga kelompok jahiliyah menggunakan segala cara untuk menghalangi kemajuan dakwah Islam. Dan juga pada masa ini ayat-ayat Al-Quran di satu pihak silih berganti turun menerangkan kewajiban-kewajiban prinsipil termaktub dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Sementara di lain pihak, ayat-ayat kecaman dan ancaman terus mengalir pada kaum musyrik yang berpaling dari kebenaran, seperti dalam Quran Surat Al-Fussilat ayat 13, dan turun juga ayat-ayat mengenai keesaan Tuhan dan kepastian hari kiamat seperti dalam surah Yasin ayat 78-82. Di sini terbukti bahwa ayat-ayat Al-Quran telah sanggup memblokade paham-paham jahiliyah dari segala segi, sehingga mereka tidak lagi mempunyai arti maupun kedudukan. Yang terakhir, periode ketiga atau periode Madinah.
di mana pada periode tersebut dakwah Al-Quran telah mencapai atau mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran agama di Madinah Al-Munawwarah. Periode tersebut berlangsung selama 10 tahun. Hal tersebut merupakan periode yang terakhir saat Islam disempurnakan oleh Allah dengan turunnya ayat yang terakhir, yakni surat Al-Maidah ayat 3. Surah tersebut diturunkan ketika Rasulullah SAW wukuf pada Haji Wada tanggal 9 Dzulhijjah. Kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran memiliki arti pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan percetakan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kodifikasi Al-Quran terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa Abu Bakar, dan yang ketiga adalah masa Utsman bin Affan. Yang pertama, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, penyandar hafalan lebih banyak daripada penyandar tulisan. Oleh karena itu, siapa saja yang mendengar ayat-ayat Al-Quran turun, mereka langsung menghafalnya dan menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu candas, ataupun tulang belikat unta. Tahapan kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq tahun 12 Hijriah, penyebabnya ialah pada perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh, diantaranya Salim bekas budak Abu Quzaifah. Tahapan ketiga, pada zaman Utsman bin Affan, ketika permasalahan muncul karena dialog bacaan sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di para sahabat. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan semua mushaf-mushaf agar menjadi satu kitab sehingga tidak ada lagi perbedaan dialog bacaannya. Tujuan Abu Bakar dan Utsman dalam mengumpulkan Al-Quran. Yang pertama, Abu Bakar bertujuan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran agar tidak terjajar. Yang kedua, Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf-mushaf menjadi satu karena dikhawatirkan adanya fitnah di dalam dialog bacaan Al-Quran. Penyebaran Al-Quran. Utsman bin Affan mengirim beberapa salinan dari mushaf induk ke wilayah-wilayah dalam kekuasaannya. Para ulama berbeda pendapat berapa jumlah mushaf yang ditulis oleh Utsman. Pendapat yang masyhur menyebut bahwa mushaf Al-Quran diperbanyak menjadi 5 dan dikirim ke Mekah, Madinah, Kufah, Syam, dan satu lagi dipegang oleh Utsman sendiri, dan itulah yang dikenal dengan mushaf Al-Imam. Selain itu, ada pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa mushaf tersebut digandakan menjadi 6. 5 diantaranya dikirim ke Mekah, Syam, Kufah, Basrah, dan satu lagi di Madinah. Mushaf tersebut dinamakan Al-Madani Al-A'am. Setiap mushaf yang dikirim tersebut disertai dengan pengajar yang mengajarkan kaum muslimin. Abdullah bin Sa'ib mengajarkan mushaf di Makkah, Mughirah bin Syi'ab mengajar di Syam, Abu Abdurrahman Sulami mengajar di Kufah, Amir bin Khas mengajar di Basrah, Zaid bin Sabit mengajar di Madinah. Kemudian Utsman memerintahkan agar mushaf yang berbeda dihilangkan dengan cara dibakar atau dicuci sampai tintanya hilang. Hal tersebut bertujuan agar kaum muslimin bersatu dalam satu mushaf dengan jumlah naskah mushaf yang telah disahkan. Selanjutnya membahas tentang sejarah, kodifikasi, dan penyebaran hadis. Sejarah hadis. Para ulama hadis mengartikan hadis sebagai segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi. Keterangan ini mengindikasikan bahwa segala yang berasal dari Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun berupa hal keadaan, termasuk dalam kategori hadis. Hadis sebagai kitab berisi berita tentang sabda, perbuatan, dan sikap Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Sabda dan perbuatan ini dikumpulkan para sahabat Nabi yang selanjutnya disampaikan kepada sahabat lainnya. Masa pembentukan hadis tiada lain masa kerasulan Nabi Muhammad itu sendiri.
ialah kurang lebih 23 tahun. Mulai dari tahun pertama Hijriah, hadis tidaklah dibukukan. Hadis itu berpindah dari mulut ke mulut. Masing-masing perawi meriwayatkannya berdasarkan kepada kekuatan hafalannya. Pada tahun 99 Hijriah, seorang khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal adil dan warok, yaitu Umar bin Abdul Aziz, tergerak hatinya untuk membukukan hadis. Beliau sadar dan sangat waspada semakin sedikitnya perawi hadis. Beliau khawatir jika tidak segera dibukukan, maka akan banyak hadis yang hilang terbawa mati oleh perawi-perawi hadis tersebut. Kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis pada abad 2 Hijriah. Pada abad kedua, para ulama dalam aktivitas kodifikasi hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Mereka tidak membukukan hadis-hadis saja, tetapi fatwa, sahabat, dan tabi'in juga memasukkan ke dalam kitab-kitab mereka. Pada abad kedua ini, ulama yang berhasil menyusun kitab Tadwin dan sampai pada kita adalah Malik ibnu Anas. Pada masa Khalifah Al-Masyhur, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, kitab ini tidak hanya memuat hadis Rasul saja, tetapi juga ucapan sahabat dan tabi'in. Bahkan tidak sedikit yang berupa pendapat Maliki sendiri atau praktek ulama-ulama dan masyarakat Madinah. Yang kedua, kodifikasi hadis abad 3 Hijriah. Berbeda dengan abad sebelumnya, abad ketiga Hijriah merupakan masa penyaringan dan pemisah antar sabda Rasulullah dan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksi ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakin pada masa Ma'mun sampai Al-Muqtadir. Yang ketiga, kodifikasi hadis abad keempat sampai Hijriah. Kalau abad pertama, kedua, dan ketiga, hadis berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan, pembukuan, serta penyaringan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Yang sistem pengumpulan hadisnya ini berdasarkan pada usaha pencarian untuk menemui sumber secara langsung. Kemudian menelitinya, maka pada abad keempat dan seterusnya digunakan metode berlainan. Dan kodifikasi hadis yang terakhir terjadi pada abad ke-7 sampai sekarang. Kodifikasi hadis yang dilakukan pada abad ke-7 dilakukan dengan cara menerbitkan isi kitab-kitab hadis, penyaringan, dan menyusun kitab-kitab tahrij, membuat kitab-kitab jami' yang umum, kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis hukum, mentahrij hadis-hadis yang terkenal di masyarakat, menyusun kitab atraf, mengumpulkan hadis-hadis disertai dengan menerangkan derajatnya, mengumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, mentashid sejumlah hadis yang belum ditashih oleh ulama sebelumnya, merupakan hadis-hadis tertentu sesuai topik dan mengumpulkan hadis-hadis dalam jumlah tertentu. Faktor-faktor pendorong kodifikasi hadis. Pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka. Yang kedua, banyaknya berita yang disebarkan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah, seperti Khawarij, Rafidiyah, Syiah, dan lainnya, yang berupa hadis palsu. Faktor-faktor penyebab dilakukannya kodifikasi hadis. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal meliputi pentingnya menjaga autentisitas dan eksistensi hadis, semangat untuk menjaga hadis sebagai salah satu warisan Nabi. Yang terakhir adalah kebolehan dan izin untuk menulis hadis saat itu. Yang kedua adalah faktor eksternal. Pada faktor eksternal meliputi penyebaran Islam dan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, kemunculan dan meluasnya pemalsuan hadis yang disebabkan perbedaan politik dan aliran. Penyebaran hadis. Gambaran hadis dimulai pada masa ketika daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, bahkan pada tahun 93 Hijriah sampai ke Spanyol.
Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka memangku jabatan pemerintah dan penyebaran ilmu hadis. Meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga hadis di berbagai daerah di seluruh negeri. Di antaranya, bendaharawan hadis yang banyak menerima, menghafal, dan mengembangkan atau meningkatkan hadis adalah Abu Hurairah. Menurut Ibnu Al-Jauzi, beliau meriwayatkan 5.374 hadis. Sedangkan menurut Al-Kirmani, beliau meriwayatkan 5.364 hadis. Yang kedua ada Abdullah ibnu Umar, meriwayatkan 2.630 hadis. Yang ketiga ada Aisyah istri Rasulullah SAW, meriwayatkan 2.276 hadis. Yang keempat dari Abdullah ibnu Abbas, meriwayatkan 1.660 hadis. Yang kelima Jabir ibnu Abdullah, meriwayatkan 1.540 hadis. Yang ada Abu Sa'id Al-Khudri, meriwayatkan 1.170 hadis. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.